Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan Catherine Randiwan, Iqbal Rifki Firmansyah, Muhammad Lutfi Ardi, Muhammad Sarif, dan Natasha Gabrila yang akan mempresentasikan tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kampar. Selamat menyaksikan. Resume jurnal. Jurnal yang kami jadikan sebagai jurnal acuan berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Kampar yang ditulis pada tahun 2019 oleh Tri Novita Sari Manihuru. Baik, jurnal itu membahas tentang tingginya korupsi dana desa di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar yang menjadi problem pada saat ini, pada saat jurnal ini ditulis. Ideal penggunaan dana desa haruslah digunakan secara optimal untuk pembangunan desa. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan memperoleh data langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan penegakan hukum korupsi dana desa oleh penegak hukum bersifat represif. Hambatan yang terjadi disebabkan penegak hukum belum profesional karena masih bertindak represif, sulitnya menghadirkan saksi, dan terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara. Upaya yang harus dilakukan adalah penegak hukum harus bertindak secara preventif dan preventif atau penelusuran aset. Konsepsi teori. Interaksi antara kekuasaan dengan fenomena ekonomi dapat menjadi fokus dalam ekonomi politik. Namun demikian, banyak hambatan pembentukan kerangka ekonomi politik berbasis kekuasaan tersebut. Hambatan sangat menyulitkan ketika ekonomi dipandang sebagai pelaku pasar, di mana pasar bebas yang mampu meniadakan alokasi berbasis kewenangan. Maka perekonomian pasar sudah menghapus faktor kekuasaan. Konsep kekuasaan yang paling sederhana adalah kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya di dunia ini, melalui kemampuan mempengaruhi dan mengubah dunia di sekitar kita. Dalam bukunya Economic and Society, Max Weber mendefinisikan kekuasaan merupakan probabilitas di mana seseorang mampu melaksanakan kehendaknya sendiri meskipun terdapat hambatan, dengan tanpa mempedulikan dasar-dasar untuk menentukan probabilitas itu. Nah, terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan mengalahkan alam melalui teknik tertentu. Yang kedua, kekuasaan mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, kekuasaan bersama orang lain untuk mempengaruhi institusi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis kasus. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW, sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar 40,6 miliar. Tercatat ada 17 kasus pada tahun 2015 dan pada tahun kedua jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara pada 2017 korupsi dana desa melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 96 kasus. Sementara pada semester 1 tahun 2018 terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka. 2016, jumlah meningkat menjadi 32 kepala desa dan jumlah meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi 65 orang pada 2017. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau bahwa berdasarkan wawancara penulisan dengan pihak pengucap Rio, SIK selaku Kasubdit Direktur Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, Polda Riau, mengatakan bahwa ada beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, diantaranya Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Next. Diketahui, jumlah korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tercatat sedikitnya ada 3 kasus dengan 3 tersangka, dengan nilai kerugian keuangan negara yang berbeda-beda, di mana pada desa tersebut memang benar ditemukan adanya kasus korupsi dana desa.
yang dalam penegakan hukumnya juga ditemukan beberapa perbedaan sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Kampar tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan. Sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pembahasan jenis kekuasaan yang digunakan pada kasus tersebut adalah jenis kekuasaan bersama orang lain. Hal tersebut dikarenakan kegiatan korupsi dana desa di Kabupaten Kampar. Kasus korupsi dana desa ini membuktikan bahwa semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin besar pula kesempatan seseorang untuk melakukan kegiatan korupsi. Pendekatan berbasis kekuasaan dalam ekonomi politik memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus korupsi dana desa di Kabupaten Kampar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pendekatan ekonomi politik berbasiskan kekuasaan sangat mementingkan hubungan kekuasaan terhadap ekonomi. Pada kasus dana desa ini, banyak kepala desa yang mana perangkat tertinggi dalam struktur desa melakukan kegiatan korupsi. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang dimiliki para kepala desa dapat membuat mereka melakukan kegiatan yang semena-mena agar bisa meraup uang demi kekayaan diri sendiri. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bukti bahwa kekuasaan pada hubungan ekonomi politik sangat berpengaruh. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.